Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radwan Gisa Putra dengan NIM 12012140023. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah pengujian dan implementasi sistem dalam persoalan black box testing. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan masuk ke dalam bab pendahuluan. Apa itu black box testing? Nah, di sini dijelaskan, black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas suatu sistem tanpa mengetahui struktur internal kode atau implementasinya. Dalam black box testing, tester menguji input dan output yang diharapkan dari sistem tanpa memperhatikan bagaimana proses tersebut terjadi di dalamnya. Jadi, kalau black box testing ini tidak tahu apa aja yang ada di dalamnya seperti apa, terus prosesnya seperti apa, itu tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah hasil outputnya nanti yang diharapkan dari sistem ini. Nah, lanjut, kapan black box testing dilakukan? Black box testing dilakukan ini setelah phase pengembangan perangkat lunak selesai. Biasanya dilakukan setelah unit testing dan sebelum uji penerimaan pengguna atau user acceptance testing atau uji beta. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana melakukan black box testing. Di sini ada 4. Yang pertama perencanaan, lalu ada penyusunan kasus uji, yang ketiga ada eksekusi, dan yang terakhir analisis. Nah, di perencanaan ini ada misal menetapkan lingkup dan strategi pengujian. Lalu penyusunannya membuat skenario uji berdasarkan kebutuhan fungsionalitas. Nah, barulah kita bisa eksekusi, yaitu dengan menjalankan skenario uji dan mencatat hasilnya. Baru setelah 3 tahapan tadi kita lakukan, yang terakhir ada di tahap eksekusi, selanjutnya kita menganalisis hasil uji yang sudah kita uji tadi untuk menemukan apakah ada kecacatan atau ada bug yang terdapat dalam black box testing kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam teknik spesifik, yaitu ada 4. Yang pertama ada pengujian equivalence partitioning, yang kedua ada pengujian boundary value analysis, yang ketiga ada pengujian decision table testing, yang keempat ada pengujian state transition testing. Nah, berikut tadi adalah beberapa teknik spesifik yang digunakan dalam black box testing. Selanjutnya kita masuk ke dalam apa aja sih kelebihan dan kekurangan jikalau kita memakai black box testing. Nah, di sini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat dilakukan tanpa pengetahuan tentang struktur kode. Yang kedua, bisa memeriksa fungsionalitas dari sudut pandang pengguna. Yang ketiga, yaitu meminimalkan bias. Nah, berikut tadi adalah beberapa kelebihan jikalau kita menggunakan black box testing. Selanjutnya ini ada juga di sisi ada kelebihan, maka di sisi lain pun ada kekurangan ketika kita dalam menggunakan black box testing. Yang pertama yaitu tidak efisien untuk menemukan bug terkait dengan logika internal. Yang kedua, ketergantungan pada spesifikasi yang lengkap. Jadi kita ini bergantung dengan spesifikasi yang sudah sempurna atau yang sudah lengkap. Dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam merancang kasus uji yang sempurna. Jadi kita akan lebih susah ketika kita ingin merancang kasus uji yang sangat sempurna. Nah, tadi itu adalah beberapa kekurangan dan kelebihan yang ada pada black box testing. Contoh nyata semisal ketika kita menggunakan black box testing yaitu adalah pengujian aplikasi mobile e-commerce seperti Shopee, OVO, Dana, GoPay, dan Tokopedia lain-lain. Hal tersebut merupakan contoh nyata ketika kita menggunakan pengujian black box testing. Nah, contoh selanjutnya itu ada memasukkan berbagai input seperti menambahkan produk ke keranjang, lalu melakukan pembayaran, dan memverifikasi bahwa output yang diharapkan sesuai dengan fungsionalitas yang diinginkan. Nah, kesimpulan pada presentasi kita kali ini yaitu black box testing adalah metode penting untuk memastikan kualitas perangkat lunak dari perspektif pengguna. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, penggunaan teknik ini sangat dianjurkan untuk meningkatkan kualitas produk perangkat lunak. Nah, mungkin cukup sekian
presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah-salah dan kurang kata, mohon dibuatkan minta maaf yang seluas-luasnya. Jika ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Semoga apa yang saya presentasikan ini dapat memahami seluruh aspek yang sedang melihat presentasi saya. Sekali lagi mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.